Pernah kepikiran nggak? Suatu hari, kamu bangun tidur, semua lampu di rumah udah nyala, otomatis kopi udah siap HP, kamu udah nyusun jadwal harian, dan pekerjaan kamu sebagian besar dikerjain sama AI. Kedengarannya kayak film fiksi ilmiah ya, tapi kenyataannya, masa depan itu bukan akan datang lagi. Dia sudah tiba. Di video ini, kita bakal bahas teknologi-teknologi yang pelan tapi pasti lagi mengubah cara kita hidup, kerja, dan main. Bukan teori doang, tapi hal-hal yang sebenarnya sudah mulai terjadi sekarang. Mungkin tanpa kamu sadari. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan zaman, tonton video ini sampai habis. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like, dan kalau kamu suka konten teknologi seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, kita mulai. Pertama, kita bahas dulu bagaimana teknologi mengubah cara kita hidup. Pertama, smart home dan kehidupan sehari-hari. Bayangin kamu pulang kerja. Begitu pintu kebuka, lampu nyala otomatis, AC langsung ke suhu favorit kamu, dan musik playlist santai langsung muter. Itu semua bisa terjadi karena smart home. Lampu bisa dikontrol lewat HP atau suara CCTV, bisa dicek dari mana saja. Smart lock, smart TV, smart AC, bahkan smart kulkas sekarang mungkin masih terasa wah, tapi 5-10 tahun ke depan, rumah tanpa teknologi ini bisa jadi berasa ketinggalan zaman. Kedua, AI asisten pribadi. Kalau dulu kita cuma punya alarm dan kalender, sekarang kita punya AI asisten pribadi. Bisa bikin jadwal harian, ngingetin deadline, bantu jawab chat, email, bahkan nulis caption buat bisnis online, ngebantu cari ide konten, skrip video, sampai konsep desain buat kamu yang kerja, sekolah, atau bikin konten. AI itu udah kayak teman pinter yang selalu standby 24 jam, nggak ngeluh, nggak capek, tapi di sini muncul pertanyaan besar. Kalau AI makin pinter, manusia masih dibutuhkan nggak? Tenang, kita bahas nanti di bagian cara kerja. 3. Kesehatan dan gadget yang ngikutin tubuh kita yang menarik. Teknologi juga mulai nempel di tubuh kita. Smartwatch dan smartband sekarang bisa ngukur detak jantung, ngitung langkah kaki, memonitor kualitas tidur, kadang sampai ngasih alert kalau ada tanda-tanda gangguan kesehatan. Bayangin, beberapa tahun lagi, bukan cuma ngasih data, tapi dia bisa kasih rekomendasi. Kamu kurang tidur 3 hari berturut-turut. Hati-hati, atur pola tidur ya. Lama-lama, teknologi ini bisa bikin kita lebih sadar kesehatan. Asal kita nggak cuma lihat angkanya, tapi juga mau berubah. 4. Sisi gelap, ketergantungan dan privasi. Tapi nggak semuanya manis. Semakin hidup kita terhubung ke internet, semakin banyak data kita yang keluar. Mulai dari lokasi kita, kebiasaan belanja video yang sering kita tonton, sampai jam berapa biasanya kita tidur semua. Itu jadi emas buat perusahaan teknologi. Jadi, teknologi masa depan bukan cuma soal lebih canggih, tapi juga soal kita mau seberapa jauh kasih data pribadi kita. Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup sensitif, teknologi dan dunia kerja. 1. AI. Otomatisasi pekerjaan. AI sekarang udah bisa nulis artikel, bikin desain sederhana, translate bahasa, analisis data, bantu coding. Bahkan, beberapa perusahaan udah mulai pakai AI buat screening CV, ngejawab pertanyaan, customer, bantu support teknis. Pertanyaannya wajar, kalau AI bisa ngelakuin itu semua, pekerjaan kita gimana? Jawabannya, bukan pekerjaannya yang hilang, tapi cara kerjanya yang berubah. Pekerjaan yang sifatnya berulang, gampang diprediksi, nggak butuh kreativitas tinggi, itu yang paling gampang digantikan. Tapi justru di situ muncul peluang. Kedua, skill baru yang diperlukan di masa depan. Skill yang makin penting justru kreativitas, ide-ide baru yang nggak bisa ditiru mesin, kemampuan komunikasi, meyakinkan orang, presentasi, negosiasi, problem solving, memecahkan masalah real di lapangan, kemampuan pakai teknologi, bukan cuma takut AI, tapi pakai AI sebagai alat bantu. Orang yang kalah itu bukan karena AI lebih pintar, tapi karena dia nggak mau belajar pakai AI. Bayangin dulu, orang yang nggak mau belajar komputer ketinggalan di era internet. Sekarang, orang yang nolak belajar AI bisa ketinggalan di era berikutnya. 3. Remote work dan kerja dari mana saja. Selain AI, teknologi internet kencang tambah aplikasi kolaborasi bikin satu hal jadi mungkin. Kerja dari mana saja. Banyak pekerjaan sekarang yang nggak perlu masuk kantor setiap hari, bisa dikerjain dari rumah. Kafe atau beda kota, tim bisa tersebar di berbagai negara. Ini bikin peluang makin luas.
Kamu bisa dapat klien luar negeri walaupun masih di rumah. Tapi konsekuensinya, saingan kamu juga nggak cuma satu kota, tapi satu dunia. Jadi penting banget untuk terus upgrade skill, bangun portofolio melek teknologi. Bukan cuma jadi penonton keempat, teknologi sebagai partner, bukan musuh pada akhirnya. Teknologi itu alat, bukan musuh. AI, robot, software canggih, semua itu bisa bikin kerjaan kita lebih efektif kalau kita tahu cara pakainya. Yang bahaya bukan teknologinya, tapi kalau kita nyaman di zona lama dan menolak beradaptasi. Sekarang bagian yang paling seru, teknologi dan hiburan. Cara kita main, pertama VR, AR dan dunia yang menyatu. Bayangin kamu nggak cuma nonton film, tapi masuk ke dalam filmnya, nggak cuma main game di layar, tapi berasa ada di dalam gamenya. Itu yang coba dilakukan sama VR, virtual reality, dunia digital penuh. AR, augmented reality, dunia nyata ditambah elemen digital. Beberapa tahun lagi, bisa aja belanja bukan lagi cuma scroll di e-commerce, tapi kamu jalan-jalan di toko virtual. Nonton konser bukan cuma live lewat layar, tapi kamu berdiri di tengah crowd virtual. Dos, cloud gaming dan main game tanpa HP atau PC dewa dulu. Kalau mau main game berat, kamu butuh PC mahal, HP flagship, konsol generasi terbaru. Tapi dengan cloud gaming, proses beratnya ada di server, bukan di perangkat kamu. Artinya, HP biasa aja bisa main game yang grafiknya gila, asal internet kamu kuat. Kalau teknologi ini makin matang, perbedaan antara HP murah dan HP mahal buat gaming bisa makin tipis. Tres, hiburan yang semakin dipersonalisasi sekarang. Kamu mungkin sudah sadar, YouTube tahu jenis video yang kamu suka, Spotify tahu musik yang cocok sama mood kamu, platform streaming tahu genre film favorit kamu. Ini semua kerja algoritma dan AI ke depan, bukan cuma rekomendasi, tapi pengalaman hiburan tiap orang bisa berbeda. Bayangin, game yang ceritanya berubah sesuai keputusan dan kebiasaan kamu. Film yang endingnya beda, tergantung siapa yang nonton. Seru? Iya. Sedikit ngeri? Juga iya. Karena artinya, platform tahu sangat banyak tentang diri kita. Jadi, kalau kita rangkum, masa depan itu bukan lagi soal robot jalan-jalan di jalan raya, atau mobil terbang di mana-mana. Masa depan itu, rumah yang makin pintar, pekerjaan yang makin banyak dibantu AI, hiburan yang makin personal, dan data kita yang makin berharga. Teknologi bisa jadi teman terbaik kalau kita belajar pakai dan manfaatin, atau ancaman kalau kita cuma jadi penonton dan ketinggalan. Pertanyaannya sekarang, kamu mau jadi yang mana? Kalau kamu nonton sampai bagian ini, berarti kamu termasuk orang yang peduli sama masa depan dan nggak mau ketinggalan. Sekarang giliran kamu. Tulis di kolom komentar di bawah. Teknologi apa yang paling kamu tunggu di masa depan? Apakah AI, robot, VR, mobil tanpa sopir, atau yang lain? Jangan lupa like video ini kalau menurut kamu bermanfaat. Share ke teman kamu yang suka teknologi, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video teknologi berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di masa depan.